Jawaban soal yang keempat yaitu tentang waqaf. Waqaf menurut bahasa yaitu berhenti. Adapun menurut istilah ulama qurra yaitu memutus suara di akhir kalimat ketika membaca Al-Qur'an selama masa bernafas. Adapun pembagian waqaf yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu waqaf ikhtibari, di mana waqaf ini dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Sebagaimana contoh pada ayat surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Berhenti di kata naba'a bnai, maka itu yang dimaksud dengan waqaf ikhtibari, di mana ibnai itu adalah lafal yang mudhof kepada mudhof ilaih. Adapun mudhof ilaihnya belum disebut dan masih membaca mudhofnya saja. Yang kedua yaitu waqaf intizori, di mana waqaf intizori ini dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qurra. Boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Sebagaimana contoh faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Pada lafal al-wusqa boleh berhenti intizari, namun berhentinya itu diulangi lagi mulai lafal faqadis. Jadi ketika membaca faqad istamsaka bil urwatil wusqa dan diulangi lagi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Waqaf yang ketiga yaitu waqaf iddirari. Waqaf iddirari adalah waqaf yang dilakukan karena terpaksa. Bagaimana contoh fawailul lil musallin alladzina hum. Berhenti di lil musallin itu adalah waqaf intizari karena seseorang tidak kuat untuk meneruskannya. Fawailul lil musallin itu waqaf intizari kalau berhenti di lil musallin. Terpaksa berhenti karena nafasnya tidak kuat. Ketika diulangi lagi maka mulai dari fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Waqaf yang terakhir yaitu waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari yaitu waqaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab tertentu sebagaimana pada waqaf lainnya. Sebagaimana contoh wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Boleh berhenti di kata tahlukah dan boleh berhenti di kata wa ahsinu. Adapun waqaf ikhtiyari ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu waqaf tam. Waqaf tam adalah waqaf yang terjadi pada kalimat yang sudah sempurna maknanya dan kalimat tersebut tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Sebagaimana contoh anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu namanya waqaf tam. Yang kedua yaitu waqaf hasan. Waqaf hasan artinya waqaf yang sudah sebaiknya berhenti dilakukan, walaupun kalimat sesudahnya tidak pantas menjadi permulaan kalimat. Sebagaimana contoh uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Berhenti di 'alaikum itu waqaf hasan. Karena apa? Karena lafal 'alaikum itu masih ada ikatannya dengan lafal selanjutnya yaitu wa'aufu. Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa'aufu. Tapi boleh berhenti di 'alaikum. Itu namanya waqaf hasan. Yang ketiga yaitu waqaf kafi. Waqaf kafi yaitu waqaf yang mencukupi pada suatu lafal dan lafal setelahnya pantas dijadikan permulaan bacaan. Sebagaimana contoh pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Berhenti di li ulil albab itulah yang dinamakan waqaf kafi. Boleh disambung dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Tapi alladzina yadhkuruna itu sudah pantas menjadi permulaan kalimat. Yang keempat yaitu waqaf sholeh. Waqaf sholeh adalah waqaf yang patut dilakukan karena menjelaskan pada lafal sesudahnya. Atau waqaf sholeh itu diperbolehkan karena dengan mewakafkan pada lafal tersebut, menjelaskan pada lafal sesudahnya. Sebagaimana contoh, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Kalau berhenti di ihsana itu namanya waqaf tam, tapi kalau berhenti di illallah itu namanya waqaf sholeh. La ta'buduna illallah, berhenti di situ itu dinamakan waqaf sholeh. Yang nomor 5 adalah waqaf mafhum. Waqaf mafhum berarti waqaf yang dapat dipahami, di mana waqaf mafhum ini berhenti pada lafal yang setelah lafal itu dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan. Sebagaimana contoh surat Al-Baqarah ayat 162, khalidina fiha, khalidina fiha, itu boleh berhenti, namanya waqaf mafhum. Dan lafal la yukhaffafu anhumul azab itu sudah bisa dipaham dan bisa menjadi awal kalimat. Yang keenam yaitu waqaf jaiz, di mana boleh berhenti. Waqaf ini merupakan pengecualian dari kesemuanya waqaf. Jadi boleh berhenti dimanapun. Sebagaimana contoh, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Boleh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun falyanzuril insanu mimma khuliq. Atau berhenti di falyanzur pun boleh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun falyanzur. Yang ketujuh yaitu waqaf bayan. Waqaf bayan ini berarti berhenti yang jelas. Tujuannya yaitu menjelaskan makna lafal sesudahnya, sehingga lafal di depannya tidak dapat dipahami tanpa lafal sebelum waqaf. Sebagaimana contoh, iqra. Setelah bacaan iqra dihentikan, waqaf ini kurang baik karena tidak tahu. Jadi inilah yang dimaksud waqaf bayan. Lafal setelah iqra itu untuk menjelaskan kata iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waqaf ikhtiari yang ke-8 yaitu waqaf qabih. Waqaf qabih adalah waqaf yang jelek. Waqaf qabih ini berhenti pada lafal yang belum sempurna maknanya, karena masih berhubungan lafal sesudah dan sebelumnya. Jadi lafal ini berhentinya jelek. Sebagaimana contoh, dzalikal kitab. Berhenti di situ itu namanya waqaf qabih, karena lafal setelahnya itu masih ada hubungan dzalikal kitabu la raiba fihi.